誰だわ。 Blue Lock episode ke-20 dibuka dengan sebuah kelanjutan cerita menarik dari beberapa chapter sebelumnya. Di mana pada momen ini kita pun kembali diperlihatkan jalannya pertandingan penentuan antara tim putih yang beranggotakan Isagi Oichi, Nagi, Baru, dan juga Chigiri melawan tim merah yang beranggotakan Itoshirin, Tokimitsu, Aryu, serta Bachira dengan skor sementara 2-1 bagi keunggulan untuk tim merah. Nah, di momen inilah satu persatu pemain dari tim putih mulai berevolusi, alias menunjukkan perkembangan kekuatannya menuju ke level yang lebih tinggi, dimulai dari Seshiro Nagi. Singkat cerita, pada kick-off pertandingan yang keempat, Nagi pun dengan cepat langsung memberikan satu operan pendeknya kepada Chigiri lagi. Sebelum pada akhirnya bola itu langsung dibawa lari dengan cepat oleh Chigiri melalui sisi sebelah kanan lapangan. Sementara di saat yang bersamaan, Nagi pun kali ini mulai bermain dengan menggunakan otaknya, serta mulai melakukan analisa mengenai apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi di lapangan. Kurang lebih sama dengan apa yang biasanya selalu dilakukan oleh Isagi di dalam setiap pertandingan. Nah, menariknya setelah beberapa saat berlalu, dia pun akhirnya mampu menemukan sebuah jawaban dan langsung menjelaskannya kepada kita semua sebagai penonton. Bahwa hasil pertandingan ini akan ditentukan oleh permainan dari Rin dan juga Isagi. Karena faktanya hanya mereka berdua sajalah pemain yang mampu memprediksi serta menjadi jenderal lapangan untuk mengatur aliran bola dari satu pemain menuju ke pemain yang lain. Namun ada satu hal yang membuat Nagi penasaran dan bertanya di dalam hatinya, yaitu meskipun Isagi dan Itoshirin mempunyai kemampuan yang sama persis, lantas kenapa Isagi selalu kalah dalam duel satu lawan satunya melawan Itoshirin? Untuk menjawab sebuah pertanyaan itu, pada panel berikutnya Nagi pun mulai berasumsi bahwa alasan kenapa Isagi selalu kalah sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu karena perbedaan dari kondisi fisik mereka berdua. Di satu sisi, Rin adalah pemain yang sangat komplit dan serba bisa, baik itu dalam hal kecepatan, daya tahan tubuh, kekuatan fisik, sampai dengan refleks atau kelincahan. Sedangkan di sisi lain, status atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh Isagi sangat rendah jika dibandingkan dengan Itoshirin, di mana Isagi hanya unggul dalam hal visionnya saja. Jadi walaupun Isagi dan juga Rin mampu memprediksi dan melihat hal yang sama di dalam lapangan, namun Isagi tidak akan pernah bisa menang melawan Itoshirin dalam duel satu lawan satu, karena kondisi dari fisik Isagi yang sangat lemah. Nah, untuk mendukung permainan dari Isagi, maka mulai dari sini Nagi pun langsung berniat untuk terus membantu Isagi dengan cara menjadi kekuatan pelengkap bagi kekurangan yang dimiliki oleh Isagi melalui beberapa rangkaian serangan berikut. Pertama, tepat setelah Nagi sudah sadar mengenai apa kekuatan dan juga kelemahan dari Isagi, maka dia pun dengan cepat langsung berlari ke arah gawang tim merah dengan cara mengikuti pergerakan dari Isagi dan langsung berteriak kepada Chigiri untuk memberinya umpan. Kedua, ketika Nagi mulai bergerak dengan cepat dan mencoba mencari posisi kosong, maka otomatis Itoshirin pun akan terpancing dan ikut berlari juga untuk mengejar Nagi dari belakang. Nah, di momen itulah tipuan pertama dari Nagi kembali dimainkan, di mana tepat setelah bola dari Chigiri datang ke arahnya, dengan sengaja Nagi pun langsung membiarkan bola itu melewatinya untuk menipu Rin. Karena sebenarnya tujuan awal Nagi berlari hanyalah untuk menjadi umpan, supaya Rin mau mengejarnya dan Isagi mampu berdiri dengan bebas tanpa diganggu oleh Rin di sampingnya. Ketiga, setelah menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Nagi, Rin pun dengan cepat langsung membalikkan badannya dan mulai berusaha untuk mengejar Isagi serta merebut bola itu darinya. Tapi sayangnya kali ini Rin harus kecewa, karena tepat setelah Rin mulai melonggarkan penjagaannya kepada Nagi dan mulai memalingkan pandangannya dari Nagi, tiba-tiba saja Isagi pun langsung mengembalikan operan itu kepada Nagi lagi, yang kebetulan sudah mampu menembus tembok pertahanan dari Rin dan juga berdiri dengan bebas. Namun sama seperti yang sudah diprediksi oleh Nagi sebelumnya, bahwa semua kemampuan dan kekuatan dasar dari Rin sangatlah luar biasa hebat. Jadi meskipun kali ini Itoshirin sudah berhasil ditipu 2 kali oleh Nagi, nyatanya Rin masih mampu memberikan respon yang sangat cepat, dan dia pun langsung berlari ke arah Nagi lagi untuk menutup jalur tembakannya. Melihat hal itu di depan matanya, tentu saja Nagi tidak mau menyerah dan malah semakin bersemangat. Karena pada panel ini, untuk yang ketiga kalinya Nagi pun kembali menunjukkan permainan indah di hadapan kita semua. Di mana tepat ketika Itoshirin mulai melompat, dengan cepat Nagi pun langsung menahan bola tersebut dengan teknik trappingnya dan langsung memutar bola itu di udara untuk melewati Itoshirin. Sampai pada akhirnya semua rangkaian serangan beruntun ini pun langsung diakhiri dengan satu tembakan dahsyat yang mampu menembus jala dari gawang tim merah. Hingga gol pun kali ini berhasil tercipta dari kaki Nagi untuk merubah skor sementara menjadi 2 sama. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka bahwa semua tipuan dari Itoshirin pada episode sebelumnya ternyata mampu dibayar dengan lunas oleh Seshiro Nagi dengan sebuah taktik serangan indah
yang mampu menipu Itoshirin sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, melihat semua kejadian itu di depan matanya, seketika semua orang yang ada di lapangan pun menjadi sangat kagum kepada Nagi. Baik itu dari tim kawan ataupun dari tim lawan, termasuk Itoshirin itu sendiri. Bahkan pada satu panel yang sama itu, Rin pun mulai memegang erat kepalanya sambil berkata seperti ini. Sangat merepotkan sekali. Meskipun aku lebih kuat dari mereka, tapi siapa sangka jika ternyata mereka semua mampu membuatku kerepotan. Namun hal yang berbeda justru diperlihatkan oleh Isagi Yoichi, di mana pada panel berikutnya Isagi pun dengan lantang langsung berkata di dalam hatinya bahwa tidak peduli sehebat apa permainan mereka saat ini, tapi jika Isagi tidak bisa mengalahkan Rin dengan kemampuannya sendiri, maka sampai kapanpun Isagi tidak akan pernah bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia. Mulai dari sinilah Isagi seketika kembali membulatkan tekadnya bahwa tidak peduli bagaimanapun caranya, Isagi harus mampu menang dalam duel 1 lawan 1 melawan Itoshirin sebelum pertandingan ini berakhir. Scene pun kini berpindah. Tepat sebelum peluit tanda dimulainya kick-off yang kelima dibunyikan, pada momen tersebut Rin yang mulai bersemangat pun akhirnya berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Woi, mulai sekarang aku akan bermain dengan serius. Jadi jika kalian semua mau menang dan melaju ke babak selanjutnya, maka pastikanlah kalian mampu mengimbangi permainanku dan jangan menjadi beban. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rin, seketika semua teman-temannya pun terlihat bingung sekaligus bersemangat. Karena ini adalah pertama kali Itoshirin mau menunjukkan emosinya di dalam lapangan, serta berniat untuk bermain sungguh-sungguh menghadapi para lawannya. Oleh karena itu tanpa banyak basa-basi, pada panel selanjutnya Rin pun langsung menunjukkan sebuah tempo permainan cepat yang melibatkan semua rekan timnya melalui 4 buah langkah berikut. Pertama, setelah melakukan kick-off-nya yang kelima, Rin pun dengan cepat langsung mengoper bola tersebut kepada Tokimitsu dan meminta Tokimitsu untuk mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Baru. Meskipun di momen ini Baru nampak sangat percaya diri, tapi sayangnya kekuatan dari Tokimitsu ketika dirinya sudah mulai serius jauh lebih besar daripada kekuatan Baru. Hingga pada panel itu nampak Baru yang kesulitan bergerak dan tidak bisa sedikit pun menggoyahkan tubuh dari Tokimitsu, walaupun sudah ditabrak dengan kencang menggunakan body charge-nya. Kedua, tepat setelah melihat Tokimitsu berhasil mengamankan bola itu, tiba-tiba saja Rin pun langsung berlari dengan cepat menembus garis tengah lapangan, yang kebetulan pada saat itu sedang dijaga ketat oleh Isagi Yoichi. Tentu saja melihat hal itu, semua pemain dari tim putih pun langsung mengira bahwa Tokimitsu akan langsung mengembalikan bola tersebut kepada Rin, yang sedang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari posisi yang kosong. Tapi ternyata semua prediksi mereka salah, karena pemain yang diincar oleh Tokimitsu bukanlah Itoshirin, melainkan Ryujubei yang ada di sayap kiri. Ketiga, ketika bola sudah diterima oleh Ryu, Chigiri pun dengan cepat langsung menutup jalur dribblenya dan sudah berniat untuk melakukan duel 1 lawan 1 lagi melawan Ryujubei. Tapi lagi-lagi Chigiri kembali dipermainkan, karena ternyata Ryu sama sekali tidak ada niat untuk berlari menembus Chigiri, melainkan malah langsung mengoper bola itu ke lini tengah, di mana pada saat itu Rin pun sudah siap untuk menyambut umpan dari Ryu. Nah, tepat setelah bola berhasil diterima dengan sempurna oleh Rin, Nagi pun langsung meresponnya dan mulai berlari ke arah Rin, serta mencoba untuk menghentikan tendangan Rin dari jarak tembak idealnya. Namun ketika Nagi mulai melancarkan serangan sliding tackle-nya, Rin pun langsung menghentikan tendangannya. Dan di saat yang bersamaan dia kembali menggunakan teknik gocekan berputarnya untuk menipu Nagi dan juga melewatinya lagi. Beruntung pada momen ini Isagi mampu membaca hal itu, serta sudah siap untuk langsung merebut bola itu menggunakan teknik sliding tackle-nya juga. Tapi ternyata di momen ini semua pemain dari tim putih lagi-lagi berhasil ditipu oleh Itoshirin, di mana tepat setelah Isagi berhasil memotong jalur tembakan dari Rin, tiba-tiba saja mereka semua pun menjadi sangat terkejut, karena faktanya bola itu sudah tidak ada di kaki Rin. Kemudian yang keempat, ternyata disinilah letak tipuannya. Tepat ketika Rin sedang melakukan teknik roulette untuk melewati Nagi sebelumnya, di saat itu juga Rin langsung mengoper bola tersebut kepada Bachira, yang pada saat itu ada di sebelahnya, tanpa ada satupun pemain lawan yang menyadarinya. Karena saat ini semua pandangan dari tim putih hanya terfokus kepada pergerakan mata dari Itoshirin, hingga tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa bola itu sudah dioper lebih dulu sebelum mereka mampu menghentikan Rin. Akibatnya, Bachira pun mampu berdiri dengan bebas tanpa penjagaan, dan langsung berlari seorang diri menuju ke area gawang tim putih. Serta di saat yang bersamaan, Bachira langsung menembakkan satu tendangan supernya untuk mencetak gol pembalik keadaan, dan skor pun kini kembali berubah menjadi 3-2 bagi keunggulan untuk tim merah.
Di momen itulah Isagi baru mengerti bahwa inilah kekuatan sesungguhnya dari Toshirin ketika dia mulai serius. Selain itu, Isagi pun juga baru sadar bahwa selama ini Rin terus bermain dengan seorang diri tanpa mau melibatkan semua teman-temannya. Namun di dalam pertandingan ini, Toshirin sudah berevolusi atau sudah berkembang menjadi semakin kuat. Karena pada akhirnya Rin pun mau bekerja sama dan mau melibatkan semua teman-temannya ke dalam taktik permainannya. Hingga gol pun menjadi jauh lebih mudah untuk diciptakan jika semua pemain dari tim mereka mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Scene pun kini berpindah. Walaupun kali ini kondisi dari tim putih kembali tertinggal 1 angka, namun kenyataannya tidak ada satupun dari mereka yang terlihat kecewa, tapi justru malah makin bersemangat. Oleh karena itu pada panel berikutnya, dengan cepat Isagi pun langsung melakukan kick off yang ke-6 dan mengoper bola itu kepada Chigiri lagi. Sebelum pada akhirnya Chigiri pun kembali membawa lari bola itu pada sisi sebelah kanan lapangan. Nah, tepat setelah dirinya berhasil mengalahkan Aryu, Chigiri pun langsung memberikan satu operan datarnya menuju ke arah Seishoronagi. Dan kemudian bola tersebut pun langsung diberikan lagi kepada Isagi Yoichi, yang pada saat itu sudah berhasil melewati Bachira serta sudah berdiri bebas di depan area kotak penalti. Namun seperti biasanya, walaupun pergerakan dari Aryu, Tokumitsu dan juga Bachira sudah berhasil dibaca dengan sempurna oleh Isagi, tapi sayangnya kali ini langkah dari Isagi harus kembali terhenti. Karena faktanya di momen itu, Rin pun tiba-tiba saja sudah ada di sampingnya dan sudah siap untuk merebut bola itu dari kaki Isagi. Pada panel inilah Isagi kembali membuktikan semua asumsi dan juga teori yang sebelumnya sudah sempat diucapkan oleh Seishoronagi. Yaitu, meskipun Isagi dan juga Rin mampu melihat serta memprediksi hal yang sama di dalam lapangan, tapi nyatanya Isagi tidak akan pernah bisa menang dalam duel 1 lawan 1 melawan Toshirin. Karena perbedaan kondisi fisik mereka yang sangat jauh sekali. Alhasil di momen ini Isagi pun kembali gagal melancarkan tendangan direct shoot-nya dan hanya bisa menahan bola itu untuk sementara waktu supaya tidak dapat direbut dengan mudah oleh Toshirin. Hingga pada panel berikutnya, sebuah keajaiban besar pun kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana dari arah belakang Isagi dan juga Rin, tiba-tiba saja muncul salah satu pemain dari tim putih yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu kehadirannya di depan gawang. Karena selama ini tugasnya hanya terus bertahan dan menjaga Tokumitsu. Siapa lagi kalau bukan Lord kita semua, yaitu King Baro. Nah, menariknya, dengan cepat dia pun langsung berlari dari area pertahanan serta langsung merebut paksa bola dari kaki Isagi yang pada saat itu sedang sibuk melakukan duel 1 lawan 1-nya melawan Toshirin. Melihat semua hal yang baru saja dilakukan oleh Baro, seketika semua pemain yang ada di lapangan pun kembali terkejut kecuali Isagi Yoichi. Karena nyatanya pergerakan dari Baro sama seperti singa yang tiba-tiba saja langsung menerkam mangsanya ketika mereka sedang lengah. Hebatnya lagi, ternyata Toshirin sama sekali tidak bisa memprediksi pergerakan dari Baro. Hingga pada akhirnya Baro pun mampu berlari dengan bebas di dalam lapangan dan langsung menembakkan satu tendangan singanya untuk merobek jala dari gawang tim merah. Alhasil tim putih pun berhasil menyamakan kedudukan dan skor pun seketika berubah menjadi 3-3. Wow, gila banget ya. Di momen inilah Rin yang terlihat bingung langsung bertanya kepada Isagi. Hah? Permainan sepak bola macam apa itu? Kenapa Baro malah bertarung melawan rekan setimnya sendiri? Namun nampaknya Isagi tidak mau menjawab pertanyaan itu dan malah berkata di dalam hatinya. Jadi inilah gaya permainan Baro yang sesungguhnya. Yaitu dengan cara bermain acak-acakan atau tidak beraturan dan juga bermain semaunya sendiri. Nah, karena kemampuan aneh seperti Baro tidak ada di dalam database milik Toshirin, maka Rin pun tidak mampu memprediksinya. Atau bahasa sederhananya, bagi Toshirin yang bermain sepak bola dengan penuh perhitungan dan juga taktik yang sangat rapi, gaya permainan ala penjahat seperti Baro adalah musuh alaminya. Di momen itulah Isagi akhirnya mengerti bahwa salah satu kunci untuk bisa mengalahkan Rin adalah dengan cara memanfaatkan kemampuan Baro yang tidak dapat diprediksi.